Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian, mari yang saya muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama, Imam Besar Masjid Agung Islamic Center Kota Luk Semawe beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang mulia kepada khadim GPS, khadim SMS, khadim GSJB, jamaah tetap, jamaah setia yang mudah-mudahan selalu dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang mulia kepada guru-guru kami dan orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, salasu man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara yang apabila didapati oleh seseorang maka akan membuat imannya terasa manis. Adapun yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat iman seseorang terasa manis yaitu an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma suwahuma. Itu bahawa orang yang selalu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada keduanya. Semua kita punya perasaan cinta. Apakah itu cinta kepada kekuasaan? Apakah itu cinta kepada yang namanya harta? Apakah itu cinta yang namanya keluarga? Dan itu merupakan hal yang sangat wajar. Tetapi ketahuilah, cinta yang hakiki kita itulah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita cinta kepada keluarga, cinta kepada jabatan dan cinta kepada yang namanya harta, itu ketahuilah merupakan cinta yang sementara. Jangan sampai kecintaan kita kepada mereka membuat kita lupa kepada Allah dan Rasulnya. Akan tiba suatu masa mereka akan berpisah dengan kita, ataupun kita yang akan berpisah dengan mereka. Namun yang hakiki itulah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadi pertanyaan besar bagi kita pada subuh yang mulia ini, bagaimana kita buktikan cinta kita kepada Allah? Yang uronyo kadang-kala sabi tak pegah long cukup cinta kepada Allah. Tetapi coba kita buktikan sebagai bukti kita cinta kepada Allah, di antaranya dengan kita mengikuti akan segala perintah Allah. Ketika kita mau mengikuti perintah Allah, ketika kita mau mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala larangannya, tentu Allah pun akan mencintai kita dan Allah pula akan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah,
Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang mencintaiku, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah perintahku. Perintah Allah ada dua, ada kewajiban, ada sunat. Apa itu wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang diberi pahala apabila kita mengerjakannya dan disiksa ketika kita meninggalkannya. Adapun sunat, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang diberi pahala oleh Allah ketika kita melakukannya dan tidak disiksa ketika kita meninggalkannya. Salah satu perintah Allah itulah ibadah salat. Salat baru ada makna, baru ada arti ketika kita didasari oleh ilmu agama. Karena salat merupakan satu ibadah yang pertama sekali dihisab di yaumil qiyamah. Di mana dalam hadis yang dirawi oleh Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan yang pertama sekali dihisab di yaumil qiyamah, di antara segala amal ibadah hamba itulah salatnya. Fa in saluhat, maka jika salat kita benar, artinya didasari oleh ilmu agama, faqad aflaha wa anjaha, maka kita yang mengerjakan salat akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan. Wa in fasadat, jika salat kita rusak, tidak benar, artinya tidak didasari oleh ilmu agama ataupun tak pun mekeluh demantang asal kaglah kewajiban, faqad khaba wa khasira, maka kita yang melakukan ibadah salat akan mendapat celaka dan kerugian di dunia hingga akhirat. Maka salat merupakan ibadah yang pertama dihisab yaumil qiyamah. Salat merupakan tempat kita interaksi dengan Allah, tempat kita berkomunikasi dengan Allah. Maka perbaikilah salat kita di mana ada kekurangan. Ketika kita sudah memperbaiki salat sehingga salat kita benar, tentu hidup pun kita akan dalam keadaan kebahagiaan. God udip urungan hana God udip urung sangat tergantung kepada salatnya. Karena hikmah salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka coba kita lihat fenomena hari ini. Kadangkala kita hari ini gampang-gampangnya meninggalkan salat. Padahal cukup jauh Rasulullah niat cok ibadah salat langsung ba Allah. Tapi kadangkala wate dakalan uranyo cukup gampang bagi kita untuk takubah ibadah salat. Maka ketika hari ini keluarga kita meninggalkan salat, kita selaku pemimpin keluarga yang akan diminta pertanggungjawaban di yaumil qiyamah kelak. Maka terjadi anak-anak gedanya uranyo yang merupakan titipan Allah sementara, yang merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Ajarkan mereka untuk melakukan ibadah salat dengan benar. Terkadang dah hana mampu, berikanlah kepadanya mereka pendidikan ibadah, pendidikan dayah, ilmu agama. Ba Islamic Center naik buka LPK, mari tabak anak kita kena bayar kita dengan habis peng. Tapi itu menjadi investasi bagi kita sehingga di negara akhirat kelak menjadi kebahagiaan ketika kita kembali kepada Allah dengan anak yang kita bawa kepada dayah-dayah, apakah tahfidzul Quran, apakah Islamic Center dan dayah-dayah yang lain. Ketika kita kembali kepada Allah, maka akan didoakan oleh anak kita. Ketika dia kembali kepada rumah, maka dia akan mengerjakan salat dengan benar. Maka ini merupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita hari ini. Ketika kita melakukan salat dengan benar, maka kita merupakan orang yang mendapat kemenangan. Salat merupakan satu ibadah yang apabila kita mengerjakan sama seperti mendirikan agama, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia termasuk orang-orang yang meruntuhkan agama.
Maka apabila saboh-saboh nanggro hanali urang ibadah salat, maka nanggro tersebut akan Allah kirimkan bala. Maka ketika kita melakukan ibadah salat, apa yang paling penting? Itulah mengerti tentang ilmu salat. Betaturi yang yang rukun salat, yang mana yang makruh salat, yang mana yang membatalkan salat, mana sunat ab'ad, mana sunat hayat. Maka kita hari ini yang sudah istiqamah melakukan ibadah salat, baik itu salat wajib maupun salat sunat, maka kerjakanlah dengan penuh keikhlasan kepada Allah, sehingga kita akan mendapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kemudian bagaimana kita cara mencintai Allah selain kita mengikuti perintah Allah, yaitu dengan memperbanyak menyebut-nyebut namanya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut-nyebut nama Allah dan mengingat-ingat Allah, hati kita akan tentram dan sejahtera. Ketika kita saling mencintai, tentu kita akan selalu menyebut-nyebut namanya. Tetapi ketika dia tidak lagi kita cintai, tentu kita tidak akan menyebut-nyebut namanya. Cinta kita sudah pudar. Orang yang kita cintai, ketika dia tidak datang, kita akan bertanya kepada orang lain, "Oh, hana dia Tunku Pulan." Pakon kerana kita cinta kepada Tunku Pulan. Maka sering tersebut nama konyan. Begitu pula ketika cinta kita kepada Allah, banyak-banyaklah menyebut nama Allah. Afdalul zikri, seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah. Banyakkanlah membaca kalimat la ilaha illallah. Kemudian sambil kita duduk, sambil di atas kendaraan, di dalam mobil, sambil tidur, berdiri, banyak-banyaklah kita menyebut-nyebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat zikir yang ringan di lidah, tapi sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Tapi walau dua kalimat zikir itu ringan di lidah, tapi sangat berat bagi kita untuk mengucapkannya. Itanya lebih mangat dah pegah ke gop ketimbang tamu zikir. Nyan punya tamu upat ke gop, punya takun ke gop, dah pegah kekurangan gop, leje mijak wate pakai kopi hana terasa. Kadang-kala dengan tak pegah ke gop, dengan tak upat gop, tak fitnah gopnya lagi ibarat kurang, makin tak pegah makin mangat. Tapi zikir paling berat kadang-kala kita ucapkan. Walau itu ringan di lidah, modalnya tidak banyak. Modalnya kemauan dan keyakinan. Hana payah tak belo gigo, hana payah tak sewa. Cuma kita mau atau tidak untuk berzikir memuji-muji Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, nafa hana gelakai bayu. Kesehatan yang Allah berikan hana gelakai bayu. Mata yang tak pakai hana gelakai bayu. Lidah yang Allah berikan tidak diminta bayar. Tetapi kenapa lidah kita berat dalam mengucapkan zikir kepada Allah? Mungkin kadang-kala banyak makanan yang kita makan, atau harta yang kita pakai mengandung yang haram dan syubhat. Kemudian ketika kita sudah mencintai Allah, maka cintailah Rasulullah. Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Itulah dengan kita memperbanyak menyebut-nyebut namanya, bersalawat kepada Rasulullah. Baik pegah-pegah sebagai cinta dan rindu kepada Rasulullah, tapi tayang hadati mensalawat ke Rasulullah. Orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah di dunia ini tentu akan mendapat banyak syafaat di akhirat kelak. Kemudian cara kita mencintai Rasulullah itulah dengan kita ikuti akan akhlak-akhlak beliau. Banyak akhlak-akhlak beliau yang patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang boleh maulid nak trip le kaitan mau. Maka seiring tapugat maulid Nabi, mari kita ikuti akan akhlak-akhlak beliau. Di antaranya Nabi jujur. Jangankan dengan orang Islam, dengan orang kafir pun Nabi jujur. Itanya bele ngenggop ngauri rumah kadang-kala keluarga pun kadang-kala tidak jujur. Sehingga waktu tak pegah bani hai dengar haba katanya pakon tapi tulis katanya bani dengar. Kemudian Nabi katanya Muhammad walau pemimpin bagi Nabi dan Rasul, walau pemimpin bagi umat, tapi Nabi tidak punya sifat kesombongan. Beliau sangat tawaduk.
Beliau menghargai orang lain. Beliau sangat menyayangi orang lain. Lebih-lebih kepada anak yatim. Maka orang yang menyayangi anak yatim, tentu balasan Allah yaitu syurga bersama Rasulullah. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakaza. Orang yang menyayangi anak yatim, maka akan bersamaku di dalam syurganya Allah begini. Dekat sekali. Alhamdulillah Bapak Dandim kita hari ini, beliau sangat mencintai anak yatim. Kita doakan kepada beliau diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki yang berlimpah bagi orang-orang yang sangat mencintai dan menyayangi anak-anak yatim. Kita tengok anak yatim tak terlantar kadang-kala. Kadang-kala kita hari ini yang punya harta, kadang-kala kita telantarkan anak yatim. Kita hari ini yang punya kekuasaan, punya jabatan untuk mampu membangun agama Allah, tapi tengok hendak bantu tempat yang diridha oleh Allah. Maka orang yang menyayangi anak yatim, orang yang menyayangi fakir miskin, tidak sombong dengan sesama manusia, tidak sombong dengan Allah, itu merupakan akhlak yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasulullah mempunyai sifat yang tawadhu, rendah hati. Itu yang na jabatan kadang-kala sombong melampaui batas. Kemudian seiring pula kita memperbanyak menyebut-nyebut nama Rasulullah sebagai bukti cinta dan rindu kepada Rasulullah. Kita ikuti akhlak-akhlak beliau dan pula kita amalkan sunnah-sunnahnya. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang mesti kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya dengan menyambung tali silaturahmi. Ketika kita saling menyambung tali silaturahmi, maka Allah akan memberikan pula balasan yang setimpal, yaitu umur kita akan barakah, rezeki kita akan berlimpah. Maka dalam organisasi GPS, SMS dan GSJB ini merupakan satu organisasi yang kita bangun untuk membangun tali silaturahmi. Watai taduk muno hana meri yang teh kaya, tidak kenal yang mana miskin. Kita di sini semuanya sama di sisi Allah. Kita semua di sini merupakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita hari ini lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah daripada selain keduanya, tentu kita akan mendapat kemanisan iman, tentu kita akan mendapat kebahagiaan hidup mulai dunia hingga akhirat. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, yang membuat iman kita terasa nikmat, terasa manis, yaitu an yuhibbal mar'a, orang yang mencintai seseorang, la yuhibbuhu illallah, mereka tidak mencintai kecuali karena Allah. Karena apabila kita mencintai bukan karena Allah tapi karena kekuasaan atau jabatan, habis jabatan kabeh nak mengalir. Apabila kita mencintai seseorang ataupun bersahabat dengan seseorang karena sesuatu, hanale konyan bak tempatnya, hanale mengon. Dan pegah yang kon ngelung awai. Pakon karena konyan hanale bak jabatannya. Tetapi apabila kita mencintai seseorang atau bersahabat seseorang karena Allah, tentu persahabatan dan percintaan tersebut akan bertahan lama hingga dunia bahkan akhirat. Begitu pula bagi kita yang mencintai karena harta, ketika dia miskin tidak lagi kita cintai, tidak lagi kita bersahabat. Ketahuilah, ketika kita hari ini mencintai seseorang karena Allah, bersahabat dengan seseorang karena Allah, dan membenci seseorang karena Allah, juga membenci sesuatu karena Allah, itu merupakan tali keimanan yang kuat. Orangnya gedanya tidak mengon orangnya karena Allah dan tamu pisah karena Allah, itu merupakan tali keimanan yang kuat. Dan orang yang mencintai sesama manusia di dunia ini karena Allah, bersahabat karena Allah, tentu di akhirat kelak akan mendapat naungan daripada Allah di antara 7 golongan naungan, yaitu orang yang selalu mencintai sesama manusia karena Allah.
Ketika ngon kita tengok kaitan dalam syurga, maka kita pun akan diajak bersamanya untuk menuju syurganya Allah. Maka ketika hari ini kita mencintai karena Allah, tentu akan membuat dalam hati kita kasih dan sayang sesama manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang apabila kalian tidak mencintai saudara kalian sama seperti mencintai diri sendiri. Kapan akan terjadi? Ketika kita mencintai seseorang karena Allah. Hari ini kita hidup bahagia, kita hari ini punya harta, kita hari ini punya kesenangan. Bagaimana dengan saudara kita? Kita akan terbayang. Ketika hari ini anak kita hidup mewah, anak kita hidup bahagia, bagaimana dengan anak tetangga kita, anak saudara kita? Maka man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak disayangi maka tidak akan menyayangi. Apabila kita hadatim sayang sesama manusia, maka Allah pun akan sayang kita. Nah, apabila pun merupakan kasih sayang ba Allah, maka sayangilah hamba-hambanya Allah. Di antara kita menyayangi hamba Allah, ketika kita berjumpa dengan sesama manusia, tebarkanlah salam dan senyuman. Kadang-kala kita tidak punya harta untuk bisa menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, cukup dengan menebarkan salam dan menebarkan senyuman. Karena senyum itu adalah sedekah. Membuat senyuman kita bahagia orang lain akan dicatat sebagai ibadah dan kebaikan. Tapi kadang-kala lagi dia waktu merumpuk ngon-ngon, kadang-kala yo ikut kita tengok. Cai tanya yo, pakon karena kita tidak menebarkan senyuman. Maka oleh sebab demikian, ketika hari ini kita mencintai sesama manusia karena Allah, kita bersahabat karena Allah, tentu apa yang akan kita wujudkan, apa yang kita impiankan akan terlaksana. Ketika hari ini kita bersatu untuk membangun agama Allah, untuk mensyiarkan agama Allah, seperti SMS, GPS, GSJB, insya-Allah sudah bertahan lama. Bahkan karena kita bersatu, tidak saling menjelekkan, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan. Di mana ada kekurangan kita perbaiki. Maka inilah yang pernah dipraktekkan ataupun dipesankan oleh Rasulullah kepada sahabatnya ketika hijrah ke negeri Habsyah. Jangan kalian bermusuh-musuhan, cintailah perdamaian. Maka supaya hari ini kita eksis, supaya kita hari ini bertahan lama bersahabat, GPS, SMS bertahan lama, maka kita hari ini saling memperbaiki kekurangan. Di mana ada kekurangan kita perbaiki. Kita bangun sama-sama sebagai jihad. Kita bangun sama-sama organisasi ini untuk sebagai investasi kita kepada generasi-generasi yang akan datang. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah pada agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan kita bercerai-berai. Maka ketika hari ini kita mencintai sesama manusia ataupun bersahabat sesama manusia, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena sesuatu yang lain, tapi semata-mata karena Allah, maka yakinkanlah persahabatan dan percintaan kita sesama manusia akan bertahan lama di dunia hingga akhirat. Adapun yang terakhir dalam waktu yang singkat ini, baik sampai tu bi matauro pada perhaban tu, iaitu orang yang benci kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci ketika dicampakkan ke dalam neraka. Semua kita punya masa lalu, semua kita punya masa kelam,
Semua kita berbuat dosa, apakah dosa kecil maupun dosa besar. Pernah kita berbuat yang namanya perbuatan yang dimurka oleh Allah, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Tetapi hari ini telah diberi hidayah oleh Allah, mampu kita salat subuh secara berjamaah, mampu kita menghadiri majlis ilmu agama, mampu legenda dapur ibadah dan kebaikan kepada Allah. Itu hidayah Allah. Dan hidayah Allah yang demikian tidak bisa tertukar dengan yang namanya harta, dengan yang namanya jabatan. Hana muyum, lebih dan muyum hidayah Allah. Kita hari ini mampu berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah. Ini rezeki yang paling indah. Itu yang bayang-bayang ke rezeki rumah raya, motor mewah, punya toko, punya jabatan. Tapi yang paling indah ketika hari ini kita diberi hidayah, mampu rukuk dan sujud kepada Allah. Berat. Salat subuh paling berat. Maka kepegah ahli Nabi menyatanya kalian orang beriman betul-betul orang beriman ke ujab awal subuh. Yang muri berat. Tapi menyatanya kalian kiban kekuatan orang Islam ke ujab apa urang raya. Muri berat kita. Ya, muri berat. Apakah kenapa berat? Karena memang itu sesuai dengan hadis Nabi, yang paling berat dilakukan salat itulah dua salat oleh seorang munafik, subuh dan isya. Tapi hari ini ketika kita melakukan salat subuh secara berjamaah, secara subuh, maka apa balasan yang Allah berikan? Hari ini kita seakan-akan telah melaksanakan salat sunat sepanjang malam. Maka inilah rezeki yang paling indah. Bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberi hidayah untuk berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah. Maka yang namanya kemaksiatan mari kita cegah, supaya kota Luk Sumawe ini menjadi kota yang aman, kota yang tentram, kota yang sejahtera. Bagi kita yang punya kekuasaan, cegahlah kemaksiatan tersebut dengan kekuasaan. Bagi yang tidak punya kekuasaan, cegahlah kemaksiatan tersebut dengan lidah. Dengan berkata yang lemah lembut, ajaklah orang yang berbuat maksiat untuk menuju jalan yang benar. Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bagi kita yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya jabatan, cegahlah dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Dengan kita berdoa kepada Allah, semoga saudara kita dan keluarga kita diberi hidayah oleh Allah, supaya mampu membuat ibadah dan kebaikan kepada Allah, supaya selalu berada di dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, apabila tiga perkara tersebut mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang membuat iman kita terasa manis, di antaranya yang pertama, yaitu orang yang selalu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada keduanya. Yang kedua, orang yang selalu mencintai sesama manusia karena Allah. Yang ketiga, orang yang benci kepada kekufuran ataupun kemaksiatan, sebagaimana dia benci ketika dicampakkan ke dalam neraka Allah. Apabila tiga perkara tersebut mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah iman kita akan terasa manis. Ketika iman kita sudah terasa manis, akan terasa manis pula ibadah dan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, sebagaimana harapan dan dambaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian, mari yang saya muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama, Imam Besar Masjid Agung Islamic Center Kota Lut Semawe beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang mulia kepada khadim GPS, khadim SMS, khadim GSJB, jamaah tetap, jamaah setia yang mudah-mudahan selalu dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang mulia kepada guru-guru kami dan orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, salasu man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila didapati oleh seseorang maka akan membuat imannya terasa manis. Adapun yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat iman seseorang terasa manis yaitu an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma suwahuma. Itu bahawa orang yang selalu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada keduanya. Semua kita punya perasaan cinta. Apakah itu cinta kepada kekuasaan? Apakah itu cinta kepada yang namanya harta? Apakah itu cinta yang namanya keluarga? Dan itu merupakan hal yang sangat wajar. Tetapi ketahuilah, cinta yang hakiki kita itulah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita cinta kepada keluarga, cinta kepada jabatan dan cinta kepada yang namanya harta, itu ketahuilah merupakan cinta yang sementara. Jangan sampai kecintaan kita kepada mereka membuat kita lupa kepada Allah dan Rasulnya. Akan tiba suatu masa mereka akan berpisah dengan kita, ataupun kita yang akan berpisah dengan mereka. Namun yang hakiki itulah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadi pertanyaan besar bagi kita pada subuh yang mulia ini, bagaimana kita buktikan cinta kita kepada Allah? Yang uronyo kadang-kala sabi tak pegah long cukup cinta kepada Allah. Tetapi coba kita buktikan sebagai bukti kita cinta kepada Allah, di antaranya dengan kita mengikuti akan segala perintah Allah. Ketika kita mau mengikuti perintah Allah, ketika kita mau mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala larangannya, tentu Allah pun akan mencintai kita dan Allah pula akan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang mencintaiku, kata Allah, "Fattabi'uni," maka ikutilah perintahku. Perintah Allah ada dua, ada kewajiban, ada sunat.
Apa itu wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang diberi pahala apabila kita mengerjakannya dan disiksa ketika kita meninggalkannya. Adapun sunat, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, barang yang diberi pahala oleh Allah ketika kita melakukannya dan tidak disiksa ketika kita meninggalkannya. Salah satu perintah Allah itulah ibadah salat. Salat baru ada makna, baru ada arti ketika kita didasari oleh ilmu agama. Karena salat merupakan satu ibadah yang pertama sekali dihisab di yaumil qiyamah. Di mana dalam hadis yang dirawi oleh Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama sekali dihisab di yaumil qiyamah, di antara segala amal ibadah hamba itulah salatnya. Fa in saluhat, maka jika salat kita benar, artinya didasari oleh ilmu agama, faqad aflaha wa anjaha, maka kita yang mengerjakan salat akan mendapat kemenangan dan kebahagiaan. Wa in fasadat, jika salat kita rusak, tidak benar, artinya tidak didasari oleh ilmu agama ataupun tak pun mekeluh demantang asal kaglah kewajiban, faqad khaba wa khasira, maka kita yang melakukan ibadah salat akan mendapat celaka dan kerugian di dunia hingga akhirat. Maka salat merupakan ibadah yang pertama dihisab yaumil qiyamah. Salat merupakan tempat kita interaksi dengan Allah, tempat kita berkomunikasi dengan Allah. Maka perbaikilah salat kita di mana ada kekurangan. Ketika kita sudah memperbaiki salat sehingga salat kita benar, tentu hidup pun kita akan dalam keadaan kebahagiaan. God udah urungan hana God udah urung sangat tergantung kepada salatnya. Karena hikmah salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka coba kita lihat fenomena hari ini. Kadangkala kita hari ini gampang-gampangnya meninggalkan salat. Padahal cukup je Rasulullah niat cok ibadah salat langsung ba Allah. Tapi kadangkala waktu ada kalan uranya cukup gampang bagi kita untuk takubah ibadah salat. Maka ketika hari ini keluarga kita meninggalkan salat, kita selaku pemimpin keluarga yang akan diminta pertanggungjawaban di yaumil qiyamah kelak. Maka terkedi anak-anak gedanya uranya yang merupakan titipan Allah sementara, yang merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita, ajarkan mereka untuk melakukan ibadah salat dengan benar. Terkedi dah nak mampu, berikanlah kepadanya mereka pendidikan-pendidikan ibadah, pendidikan-pendidikan dayah, ilmu-ilmu agama. Baik Islamic Center naik buka LPK, mari tabak anak gedanya kena. Bayar kita dengan lebih baik. Tapi itu menjadi investasi bagi kita sehingga di negara akhirat kelak menjadi kebahagiaan ketika kita kembali kepada Allah dengan anak yang kita bawa kepada dayah-dayah, apakah tahfidzul Quran, apakah Islamic Center dan dayah-dayah yang lain. Ketika kita kembali kepada Allah, maka akan didoakan oleh anak kita. Ketika dia kembali kepada rumah, maka dia akan mengerjakan salat dengan benar. Maka ini merupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita hari ini. Ketika kita melakukan salat dengan benar, maka kita merupakan orang yang mendapat kemenangan. Salat merupakan satu ibadah yang apabila kita mengerjakan sama seperti mendirikan agama, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia termasuk orang-orang yang meruntuhkan agama. Maka apabila sabah-sabah nanggro hanali urung ibadah salat, maka nanggro tersebut akan Allah kirimkan bala.
Maka ketika kita melakukan ibadah salat, apa yang paling penting? Itulah mengerti tentang ilmu salat. Betaturi yang yang rukun salat, yang mana yang makruh salat, yang mana yang membatalkan salat, mana sunat ab'ad, mana sunat hayat. Maka kita hari ini yang sudah istiqamah melakukan ibadah salat, baik itu salat wajib maupun salat sunat, maka kerjakanlah dengan penuh keikhlasan kepada Allah, sehingga kita akan mendapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kemudian bagaimana kita cara mencintai Allah selain kita mengikuti perintah Allah, yaitu dengan memperbanyak menyebut-nyebut namanya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan menyebut-nyebut nama Allah dan mengingat-ingat Allah, hati kita akan tentram dan sejahtera. Ketika kita saling mencintai, tentu kita akan selalu menyebut-nyebut namanya. Tetapi ketika dia tidak lagi kita cintai, tentu kita tidak akan menyebut-nyebut namanya. Cinta kita sudah pudar. Orang yang kita cintai, ketika dia tidak datang, kita akan bertanya kepada orang lain, "Oh, hana dia Tunku Pulan." Pakon kerana kita cinta kepada Tunku Pulan. Maka sering tersebut nama konyan. Begitu pula ketika cinta kita kepada Allah, banyak-banyaklah menyebut nama Allah. Afdalul zikri, seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah. Banyakkanlah membaca kalimat la ilaha illallah. Kemudian sambil kita duduk, sambil di atas kendaraan, di dalam mobil, sambil tidur, berdiri, banyak-banyaklah kita menyebut-nyebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat zikir yang ringan di lidah, tapi sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Tapi walau dua kalimat zikir itu ringan di lidah, tapi sangat berat bagi kita untuk mengucapkannya. Itanya lebih mangat tak pegah ke gop ketimbang tamu zikir. Nyan punya tamu upat ke gop, punya takun ke gop, tak pegah kekurangan gop, leje mijak watai pakai kopi hana terasa. Kadang-kala dengan tak pegah ke gop, dengan tak upat gop, tak fitnah gopnya lagi ibarat kurap, makin tak pegah makin mangat. Tapi zikir paling berat kadang-kala kita ucapkan. Walau itu ringan di lidah, modalnya tidak banyak. Modalnya kemauan dan keyakinan. Hana payah tak belo gigau, hana payah tak sewa. Cuma kita mau atau tidak untuk berzikir memuji-muji Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, nafah hana gelakai bayu. Kesehatan yang Allah berikan hana gelakai bayu. Mata yang tak pakai hana gelakai bayu. Lidah yang Allah berikan tidak diminta bayar. Tetapi kenapa lidah kita berat dalam mengucapkan zikir kepada Allah? Mungkin kadang-kala banyak makanan yang kita makan atau harta yang kita pakai mengandung yang haram dan syubhat. Kemudian ketika kita sudah mencintai Allah, maka cintailah Rasulullah. Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Itulah dengan kita memperbanyak menyebut-nyebut namanya, bersalawat kepada Rasulullah. Baik pegah-pegah sebagai cinta dan rindu kepada Rasulullah, tapi tayang hadati mensalawat ke Rasulullah. Orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah di dunia ini tentu akan mendapat banyak syafaat di akhirat kelak. Kemudian cara kita mencintai Rasulullah itulah dengan kita ikuti akan akhlak-akhlak beliau. Banyak akhlak-akhlak beliau yang patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang boleh maulid nak triple kaitan mau. Maka seiring tapagat maulid Nabi, mari kita ikuti akan akhlak-akhlak beliau. Di antaranya Nabi jujur. Jangankan dengan orang Islam, dengan orang kafir pun Nabi jujur. Itanya bele ngenggop ngauri rumah de kadang-kala keluarga pun kadang-kala tidak jujur. Sehingga waktu tak pegah ba ani hai dengar haba katanya pakon tapi tulis katanya. Bani dengar. Kemudian Nabi katanya Muhammad walau pemimpin bagi Nabi dan Rasul, walau pemimpin bagi umat, tapi Nabi tidak punya sifat kesombongan. Beliau sangat tawaduk. Beliau menghargai orang lain. Beliau sangat menyayangi orang lain. Lebih-lebih kepada anak yatim.
Maka orang yang menyayangi anak yatim, tentu balasan Allah yaitu syurga bersama Rasulullah. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakaza. Orang yang menyayangi anak yatim, maka akan bersamaku di dalam syurganya Allah begini. Dekat sekali. Alhamdulillah Bapa Dandim kita hari ini, beliau sangat mencintai anak yatim. Kita doakan kepada beliau diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki yang berlimpah bagi orang-orang yang sangat mencintai dan menyayangi anak-anak yatim. Kita yang anak yatim tak terlantar kadang-kala. Kadang-kala kita hari ini yang punya harta, kadang-kala kita telantarkan anak yatim. Kita hari ini yang punya kekuasaan, punya jabatan untuk mampu membangun agama Allah, tapi tengok hendak bantu tempat-tempat yang diridha oleh Allah. Maka orang yang menyayangi anak yatim, orang yang menyayangi fakir miskin, tidak sombong dengan sesama manusia, tidak sombong dengan Allah, itu merupakan akhlak yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasulullah mempunyai sifat yang tawadhu, rendah hati. Itu yang na jabatan kadang-kala sombong melampaui batas. Kemudian seiring pula kita memperbanyak menyebut-nyebut nama Rasulullah sebagai bukti cinta dan rindu kepada Rasulullah. Kita ikuti akhlak-akhlak beliau dan pula kita amalkan sunnah-sunnahnya. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang mesti kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya dengan menyambung tali silaturahmi. Ketika kita saling menyambung tali silaturahmi, maka Allah akan memberikan pula balasan yang setimpal, yaitu umur kita akan barakah, rezeki kita akan berlimpah. Maka dalam organisasi GPS, SMS dan GSJB, ini merupakan satu organisasi yang kita bangun untuk membangun tali silaturahmi. Watai taduk muno hana meri yang teh kaya, tidak kenal yang mana miskin. Kita di sini semuanya sama isi Allah. Kita semua di sini merupakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita hari ini lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah daripada selain keduanya, tentu kita akan mendapat kemanisan iman, tentu kita akan mendapat kebahagiaan hidup mulai dunia hingga akhirat. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, yang membuat iman kita terasa nikmat, terasa manis, yaitu an yuhibbal mar'a. Orang yang mencintai seseorang, la yuhibbuhu illallah. Mereka tidak mencintai kecuali karena Allah. Karena apabila kita mencintai bukan karena Allah, tapi karena kekuasaan atau jabatan, habis jabatan kabeh nak mengalih. Apabila kita mencintai seseorang ataupun bersahabat dengan seseorang karena sesuatu, hana le gonyan bak tempatnya, hana le mengon. Dan pegahnya yang kon ngelung awai. Pakon karena gonyan hana le bak jabatannya. Tetapi apabila kita mencintai seseorang atau bersahabat dengan seseorang karena Allah, tentu persahabatan dan percintaan tersebut akan bertahan lama hingga dunia bahkan akhirat. Begitu pula bagi kita yang mencintai karena harta, ketika dia miskin tidak lagi kita cintai, tidak lagi kita bersahabat. Ketahuilah, ketika kita hari ini mencintai seseorang karena Allah, bersahabat dengan seseorang karena Allah, dan membenci seseorang karena Allah, juga membenci sesuatu karena Allah, itu merupakan tali keimanan yang kuat. Orangnya gedanya tidak mengon orangnya karena Allah dan tamu pisah karena Allah, itu merupakan tali keimanan yang kuat. Dan orang yang mencintai sesama manusia di dunia ini karena Allah, bersahabat karena Allah, tentu di akhirat kelak akan mendapat naungan daripada Allah di antara 7 golongan naungan, yaitu orang yang selalu mencintai sesama manusia karena Allah. Ketika ngon kita kaitan dalam syurga, maka kita pun akan diajak bersamanya untuk menuju syurganya Allah.
Maka ketika hari ini kita mencintai karena Allah, tentu akan membuat dalam hati kita kasih dan sayang sesama manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang apabila kalian tidak mencintai saudara kalian sama seperti mencintai diri sendiri. Kapan akan terjadi? Ketika kita mencintai seseorang karena Allah. Hari ini kita hidup bahagia, kita hari ini punya harta, kita hari ini punya kesenangan. Bagaimana dengan saudara kita? Kita akan terbayang. Ketika hari ini anak kita hidup mewah, anak kita hidup bahagia, bagaimana dengan anak tetangga kita, anak saudara kita? Maka man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak disayangi maka tidak akan menyayangi. Apabila kita hendak sayang sesama manusia, maka Allah pun akan sayang kita. Nah, apabila merupa kasih sayang ba Allah, maka sayangilah hamba-hambanya Allah. Di antara kita menyayangi hamba Allah, ketika kita berjumpa dengan sesama manusia, tebarkanlah salam dan senyuman. Kadang-kala kita tidak punya harta untuk bisa menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, cukup dengan menebarkan salam dan menebarkan senyuman. Karena senyum itu adalah sedekah. Membuat senyuman kita bahagia orang lain akan dicatat sebagai ibadah dan kebaikan. Tapi kadang-kala lagi ni waktu yang merumpuk ngon-ngon, kadang-kala yo ikut kita yo. Cai dan yo yo. Pakon karena kita tidak menebarkan senyuman. Maka oleh sebab demikian, ketika hari ini kita mencintai sesama manusia karena Allah, kita bersahabat karena Allah, tentu apa yang akan kita wujudkan, apa yang kita impiankan akan terlaksana. Ketika hari ini kita bersatu untuk membangun agama Allah, untuk mensyiarkan agama Allah, seperti SMS, GPS, GSJB, insya-Allah sudah bertahan lama. Bahkan karena kita bersatu, tidak saling menjelekkan, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan. Di mana ada kekurangan kita perbaiki. Maka inilah yang pernah dipraktekkan ataupun dipesankan oleh Rasulullah kepada sahabatnya ketika hijrah ke negeri Habsyah. Jangan kalian bermusuh-musuhan, cintailah perdamaian. Maka supaya hari ini kita eksis, supaya kita hari ini bertahan lama bersahabat, GPS, SMS bertahan lama, maka kita hari ini saling memperbaiki kekurangan. Di mana ada kekurangan kita perbaiki. Kita bangun sama-sama sebagai jihad. Kita bangun sama-sama organisasi ini untuk sebagai investasi kita kepada generasi-generasi yang akan datang. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah pada agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan kita bercerai-berai. Maka ketika hari ini kita mencintai sesama manusia ataupun bersahabat sesama manusia, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena sesuatu yang lain, tapi semata-mata karena Allah, maka yakinkanlah persahabatan dan percintaan kita sesama manusia akan bertahan lama di dunia hingga akhirat. Adapun yang terakhir dalam waktu yang singkat ini, baik sampai tu bi matauro pada perhaban tu, iaitu orang yang benci kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci ketika dicampakkan ke dalam neraka. Semua kita punya masa lalu, semua kita punya masa kelam, semua kita berbuat dosa, apakah dosa kecil maupun dosa besar.
Pernah kita berbuat yang namanya perbuatan yang dimurka oleh Allah, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Tetapi hari ini telah diberi hidayah oleh Allah. Mampu kita salat subuh secara berjamaah, mampu kita menghadiri majlis ilmu agama, mampu legenda dapur ibadah dan kebaikan kepada Allah. Itu hidayah Allah. Dan hidayah Allah yang demikian tidak bisa tertukar dengan yang namanya harta, dengan yang namanya jabatan. Hana muyum, lebih dan muyum hidayah Allah. Kita hari ini mampu berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah. Ini rezeki yang paling indah. Itu yang bayang ke rezeki rumah raya, motor mewah, punya toko, punya jabatan. Tapi yang paling indah ketika hari ini kita diberi hidayah, mampu rukuk dan sujud kepada Allah. Berat. Salat subuh paling berat. Maka kepegah ahli Nabi menyatanya kalian orang beriman betul-betul orang beriman ke ujab awal subuh. Yang muri berat. Tapi menyatanya kalian kiban kekuatan orang Islam ke ujab urang raya. Muri berat kita. Ya, muri berat. Pakan kenapa berat? Karena memang itu sesuai dengan hadis Nabi, yang paling berat dilakukan salat itulah dua salat oleh seorang munafik, subuh dan isya. Tapi hari ini ketika kita melakukan salat subuh secara berjamaah, secara subuh, maka apa balasan yang Allah berikan? Hari ini kita seakan-akan telah melaksanakan salat sunat sepanjang malam. Maka inilah rezeki yang paling indah. Bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberi hidayah untuk berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah. Maka yang namanya kemaksiatan mari kita cegah, supaya kota Luk Sumawe ini menjadi kota yang aman, kota yang tentram, kota yang sejahtera. Bagi kita yang punya kekuasaan, cegahlah kemaksiatan tersebut dengan kekuasaan. Bagi yang tidak punya kekuasaan, cegahlah kemaksiatan tersebut dengan lidah. Dengan berkata yang lemah lembut, ajaklah orang yang berbuat maksiat untuk menuju jalan yang benar. Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bagi kita yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya jabatan, cegahlah dengan hati, dan itu selemah-lemah iman, dengan kita berdoa kepada Allah, semoga saudara kita dan keluarga kita diberi hidayah oleh Allah supaya mampu membuat ibadah dan kebaikan kepada Allah, supaya selalu berada di dalam ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, apabila tiga perkara tersebut mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang membuat iman kita terasa manis, di antaranya yang pertama, yaitu orang yang selalu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada keduanya. Yang kedua, orang yang selalu mencintai sesama manusia karena Allah. Yang ketiga, orang yang benci kepada kekufuran ataupun kemaksiatan, sebagaimana dia benci ketika dicampakkan ke dalam neraka Allah. Apabila tiga perkara tersebut mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah iman kita akan terasa manis. Ketika iman kita sudah terasa manis, akan terasa manis pula ibadah dan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, sebagaimana harapan dan dambaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.